Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Oh, baiklah, Tuhan harus semakin kuat di akhir zaman ini. Amin. Amin. Kekuatan kuasa Tuhan semakin tercurah atas gereja-gereja Tuhan karena hari-hari ini pekerjaan Roh Kudus sedang dinyatakan atas gereja-gereja Tuhan. Sehingga kita semua akan mendapatkan lawatan kebenaran yang sangat luar biasa. Sehingga setiap gereja Tuhan akan mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Kita masuk dalam Wahyu 13 ayat yang 11 sampai dengan ayat ke-18. Kita sudah mulai dengan Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 minggu lalu tentang antikris, binatang yang keluar dari dalam laut. Tema kita pada siang hari ini, nabi-nabi palsu dan tanda 666. Jangan cinta uang. Hari-hari ini kita diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan lebih baik. Karena seorang bapak tidak akan membiarkan, bapak duniawi tidak akan membiarkan anaknya kelaparan atau meminta-minta atau tidak memiliki apa. Bapak kita di surga lebih dari segalanya. Amin. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan, dia mengetahui apa yang kita perjuangkan hari ini. Makanya kebenaran firman Tuhan biarlah siang hari ini dapat memerdekakan kita. Amin. Saya review dulu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Iblis memakai binatang yang keluar dari dalam laut sebagai antikristus. Minggu lalu saya sudah membahas. Dalam pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini yang kita akan dengar, iblis memakai binatang yang keluar dari dalam bumi sebagai nabi palsu. Antikris mewakili kekuatan fisik dan kekerasan sebab ia keluar dari lautan manusia. Sedangkan nabi palsu, karena dia keluar dari dalam bumi, dia mewakili kepalsuan dan dusta sebab ia tampil sebagai orang yang memiliki kecerdasan, ketajaman intelektual, dan filsafat yang sangat rasional. Antikris menyerang bagian luar, yaitu tubuh jasmani, dengan kebinasaan dan kematian. Sedangkan nabi palsu mempengaruhi bagian dalam pikiran kita. Jadi yang sangat membahayakan ini adalah yang kedua, yaitu nabi palsu. Ini sangat lebih mengerikan lagi daripada yang pertama, yaitu antikris. Karena ia bisa mempengaruhi pikiran manusia yang diam di bumi ini untuk menyembah binatang yang keluar dari dalam laut, yaitu antikris. Lambang daripada nabi palsu ini adalah agama palsu dan filsafat yang menyesatkan. Kekristenan tidak bisa dicampur adukan dengan filsafat. Firman Tuhan ini ya dan amin. Amin. Kita tidak bisa mencampurkan firman ini dengan filsafat atau pemikiran-pemikiran manusia. Oleh sebab itu hari-hari ini setiap firman yang dibagikan harus memperoleh pewahyuan dari Tuhan untuk dinyatakan kepada gereja-gereja Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan yang timbul hari-hari ini bangkit. Amin.
untuk mendeteksi apakah orang-orang di sekitar kita ini nabi palsu, antikris dan sebagainya. Memang orangnya belum muncul, tapi rohnya sudah bekerja hari-hari ini dalam gereja, sehingga terjadi perpecahan dalam gereja. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan dalam satu gereja, dia akan bersinar terang, cahayanya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga dia bisa menyinari setiap orang-orang yang ada dalam kegelapan. Amin. Jangan takut deh dengan nabi palsu ini, serem. Enggak serem kok. Ini firman ini hanya untuk orang-orang yang tinggal. Amin. Yang tertinggal. Tapi kita semua mau diangkat oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu perbaharui diri kita. Hidup di dalam kekudusan hati dan pikiran kita. Hari-hari ini bentrokan terus terjadi karena atmosfer di dunia ini hari-hari ini dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan pertengkaran, perselisihan, sehingga hadirat Allah sulit untuk didapatkan. Tetapi saya percaya orang-orang yang mencari Tuhan pasti menemukan Tuhan. Amin. Binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi ini tidak datang dari antara manusia yang melambangkan kekuatan fisik, tetapi muncul dari dalam bumi sebagai lawan dari surga. Amin. Dan sama sekali tidak mengandung hal-hal surgawi. Semua mengandung hal-hal yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu kita jangan cinta dunia ini. Amin. Kita cinta Yesus 100%. Amin. Bisa enggak? Susah. Tapi kita jalan langkah demi langkah, pasti kita bisa. Tepuk tangan buat Yesus. Penampilan binatang ini bertanduk dua. Kita buka firman Tuhan Wahyu 13 ayat 1-2. Wahyu 13 ayat 11-12. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Amin. Binatang yang keluar dari dalam bumi ini adalah nabi palsu. Dia adalah corong dari suaranya antikris. Dia mempengaruhi setiap pemikiran-pemikiran kita. Sehingga ketika kita meragukan kebenaran firman Tuhan seperti Adam dan Hawa, maka kita bisa jatuh dan jatuh lebih dalam lagi. Penampilan binatang ini yang bertanduk dua tidak hanya meniru anak domba Allah, ia juga berwujud tipu daya, memikat dan menarik. Kalau hari-hari ini kita temukan hamba-hamba
kebangkitan dari roh-roh jahat yang dulu menentang Musa. Jadi roh-roh jahat yang dulu menentang Musa sekarang bangkit lagi. Amin. Roh-roh jahat yang dulu menguasai Korah, Datan, dan Abiram ini menguasai dunia ini sekarang. Bilangan 16 ayat 1 sampai 5. Kita mau mendengar penjelasan tentang nabi palsu dulu terlebih dahulu supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Jadi nabi palsu adalah bangkitnya roh-roh jahat yang dulu menguasai Korah, Datan, dan Abiram. Bilangan 16 ayat 1 sampai 5. Korah bin Yiza bin Keha bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya, orang yang akan dipilihnya. 1 sampai 5. Udah? 1 sampai 5. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Amin. Siapa Korah ini? Korah ini keturunan Lewi. Dia merasa karena dia keturunan Lewi sama dengan Musa, kenapa Musa lebih hebat, bisa bicara sembarangan di muka orang banyak dan menganggap dirinya seorang utusan Tuhan. Roh seperti ini sedang merajalela dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Di saat Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, itu ada satu pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Mereka seperti nabi-nabi palsu yang menentang Musa. Mereka mempertanyakan Musa, kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu ngajarin saya. Bukankah kamu orang biasa seperti kami juga? Hari-hari ini banyak orang seperti itu. Roh pemberontakan dari Korah, Nadab, dan Abihu ini, Abiram ini mulai ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Padahal Musa betul-betul diutus oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Inilah profil dari nabi-nabi palsu di akhir zaman yang akan muncul nanti. Mereka akan melawan nabi-nabi Allah yang benar-benar diutus oleh Tuhan. Kita lihat sekarang kejahatan sepertinya lebih menang daripada kebenaran. Sepertinya nabi-nabi yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan ini suaranya nggak kedengaran. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu ini propaganda. Kemana-mana dia bisa pergi, bahkan ke rumah-rumah orang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran palsu. Dan mereka nantinya akan melawan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Banyak orang hari-hari ini bilang, ngapain kamu ngajar-ngajar saya? Kita sama-sama kok. Emang kamu lebih
umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengatakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Amin. Kita lihat tanda dari seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Setiap perkataan yang keluar terjadi atas kehendak Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat melecehkan atau menghina seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Maka dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Nah, nabi-nabi palsu ini, yaitu roh-roh pemberontak yang dulu ada dalam diri Korah, Abiram dan Datan dan Abiram, ini muncul kembali. Apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Tanah terbelah, menganga-nganga, menelan kita semua. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Adanya nabi-nabi palsu. Terus Ayat 32. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Amin. Terjadinya gempa bumi yang besar itu karena adanya orang-orang yang menentang hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Jadi akan terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh orang-orang yang menentang Allah. Maka mereka akan dikubur hidup-hidup. Dan akan terjadi tsunami yang besar karena adanya antikris yang keluar dari dalam laut. Antikris yang keluar dari dalam laut. Siapa roh-roh apa yang dulu berdiam dalam diri kita, yang melawan Allah. Maka tsunami dan gempa bumi tidak dapat dihindarkan terjadi di akhir zaman. Pasti terjadi. Disebabkan oleh karena orang-orang yang menentang Allah dan melawan Allah. Kita kembali ke Wahyu 13 ayat 11. Bahwa binatang ini keluarnya dari dalam bumi. Bumi ini menggambarkan simbol hawa nafsu dan ketidakpastian. Di tengah-tengah situasi penuh dengan hawa nafsu dan ketidakpastian inilah nanti nabi palsu ini muncul sosoknya sebagai manusia, tetapi dia dirasuki oleh kuasa kegelapan yang begitu sempurna ada di dalam diri nabi palsu. Nabi palsu ini keluar dari dalam bumi, artinya dari hawa nafsu dan ketidakpastian dunia ini. Nanti akan muncul tokoh-tokoh spiritual palsu. Kita udah lihat akan terlihat
ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saya mau katakan bahwa nabi palsu bukan tandingan dari nabi yang diutus oleh Tuhan. Katakan amin. Mereka bisa buat mujizat sehebat apapun, tapi lebih hebat lagi yang didatangkan mujizat dari mereka. Sebab saya mau katakan bahwa hari-hari ini kalau umat Tuhan hanya cari mujizat, hanya cari uang, melayani Tuhan, mereka akan terjerat oleh nabi palsu ini. Saya berdiri sampai hari ini tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang apapun, saya bicara tentang kebenaran. Dan Allah mempersiapkan segala kebutuhan gereja. Amin. Mujizat palsu yang memalsukan, iblis ini seringkali meniru apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Mujizat palsu yang memalsukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Pada saat waktu Pentakosta, Roh Kudus tercurah seperti api membaptis murid-murid yang saat itu berada di loteng Yerusalem. Pada saat itu murid-murid menanti-nantikan di dalam doa dan penyembahan. Kemudian api Roh Kudus turun atas mereka sehingga kuasa yang dahsyat turun atas setiap murid-murid Tuhan. Amin. Dan Petrus mengadakan tanda-tanda mujizat yang besar. Dia bisa khotbah, luar biasa khotbahnya. Nah, begitu juga yang terjadi dalam diri nabi palsu. Jadi nabi palsu ini juga bisa menurunkan mujizat palsu yang dilimpahkan kekuatannya oleh roh antikris ke dalam nabi palsu. Jadi kalau kita tidak ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sejati, maka kita orang benar dapat terkecoh. Amin. Jadi orang Kristen jangan mau yang gampang. Amin. Kalau mau melayani Tuhan, kita mau gampang-gampang. Waduh, nggak bisa. Kita harus berada di tempat yang tidak nyaman. Karena di tempat itulah kita dibutuhkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita berada di tempat yang sudah nyaman, untuk apa kita ada di tempat itu? Mujizat itu terjadi atas kehidupan
Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka memberikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin. Nabi palsu ini suka pamer mujizat. Kalau lakukan mujizat, semua dunia harus tahu. Masukin ke YouTube, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Tapi Nabi yang diutus oleh Tuhan, ketika dia melakukan mujizat, dia tidak perlu pamer. Amin. Karena kuasa yang datang dalam dirinya bukan kuasa yang berasal dari dirinya, tetapi dari Tuhan yang menyatakannya di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan katakan sembuhkan orang ini, maka dengan kuasa Roh Kudus dia berjalan menempatkan tangan, maka orang itu akan mengalami kesembuhan. Gak perlu pamer, gak usah cerita kesalahan kemarin, baru kemarin saya doakan si A, si B, dia baru sembuh karena aku yang doakan. Amin. Gak perlu. Dari mulut orang itu sendiri dia akan menceritakan kehebatan Tuhan. Tidak dari mulut kita. Amin. Ada satu hamba Tuhan yang ada di daerah Jawa itu, ada di YouTube, dia nemuin orang sakit begitu banyak, masukin ke YouTube. Kita uji setiap roh yang ada. Amin. Nabi palsu juga suka show kekuatan. Bahkan di muka mata antikris, pemimpin dunia pada saat itu. Nabi palsu ini pun menginstruksikan dibuatnya patung berhala antikristus. Nanti bagaimana kalau patung berhala wujudnya duit? Pada zaman antikris itu mata uang dunia akan menjadi satu di bawah kendali antikris. Daerah Eropa sudah pakai euro semua. Tadinya tidak, sudah lama itu terjadi. Pada zaman antikris ini mata uang di dunia
melakukan, menundukkan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nabi palsu mengajarkan bisnis. Kalau kamu kasih untuk pekerjaan Tuhan, maka 10 kali lipat, 100 kali lipat akan ada dalam bisnis bukan? Bisnis bukan? Bisnis. Ketika kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Nggak perlu diganti sama Tuhan. Amin. Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita, melipat gandakan. Maka firman Tuhan katakan, ketika engkau memberi, ketika engkau menabur, maka engkau akan menuai. Apalagi engkau menabur dengan cucuran air mata, cucuran keringat, maka akan menuai dengan sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Beri karena engkau dikasihi Tuhan. Bukan karena engkau mau jadi berlipat ganda apa yang engkau beri. Amin. Coba kita belajar memberi, maka kita tidak akan berkurang. Sampai pada anak cucu. Enggak ada orang yang berdiri melayani Tuhan hari ini, anak cucunya susah semua. Nabi palsu ini berorientasi pada uang. Khotbah-khotbahnya uang. Bicara berpuluhan aja. Bukannya gereja nggak butuh uang, butuh. Apalagi kita banyak menerima orang-orang dari luar, anak sekolah. Mungkin nanti, liburan Natal dari asrama akan datang. Tapi firman Tuhan itu bukan orientasinya uang. Kebenaran yang disampaikan bukan uang, perpuluhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu memberikan perpuluhan, dia tahu memberikan seluruh hidupnya, bukan hanya perpuluhan, tetapi seluruh kekayaannya bisa dia berikan bagi Tuhan. Amin. Ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka akan Tuhan kembali. Kenapa orang percaya kuat-kuat semua hebat-hebat? Kita berani berjuang untuk pekerjaan Tuhan dengan tenaga kita, dengan segala hal. Tetapi kalau udah bicara uang, mundur. Oleh sebab itu kita lihat akhir zaman, orang-orang percaya kuat imannya, tapi tidak diberkati. Amin. Hukum kerajaan Allah, siapa yang menanggung? Dia. Oleh sebab itu jangan cinta uang. Amin. Kalau kita cinta uang, maka kita akan dikecohkan oleh yang di sana khotbahnya luar biasa. Kita jadi maju usahanya dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa ketika firman Tuhan yang benar disampaikan, maka orang itu mengalami kelepasan di dalam kebenaran, kesembuhan di dalam kebenaran, dan pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan pekerjaan terjadi atas kehidupan kita. Amin. Kemudian ada satu tanda yang ditanamkan dalam dahi dan tangan. Karena ada pemaksaan. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Amin. Dan kepadanya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanan.
melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin. Ini nggak ada paksaan. Ini contoh Allah Bapa melakukan hal ini. Nabi palsu, iblis juga melakukan hal yang sama. Tetapi yang dimeteraikan ini tidak paksaan. Ini adalah kerelaan hati untuk kita mengiring Tuhan. 666 ini ada kaitannya dengan jual beli. Nanti ini akan menyatu dengan akses keuangan global. Tanda itu akan menyatu dengan patung berhala akhir zaman, dengan sistem keuangan global. Sehingga siapa yang tidak memakai tanda itu tidak boleh melakukan jual beli. Oleh sebab itu kita jangan diperbudak oleh uang. Amin. Artinya di dalam pemikiran kita, di dalam perbuatan kita, jangan segala sesuatu digerakkan oleh uang. Tapi biarlah ketika kita bergerak untuk melakukan sesuatu, kita digerakkan oleh kasih dan kemurahan Allah serta kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ini yang akan menghadapi adalah Kristen-Kristen yang tertinggal. Kristen yang tertinggal adalah Kristen yang seperti apa? Kristen karena rohani. Ayo kita belajar kebenaran. Khotbah-khotbah di akhir zaman semua pengajaran. Nantinya akan menyatu. Tidak ada khotbah-khotbah yang menjadikan yang hebat-hebat. Kita semua harus belajar kebenaran, maka mujizat terjadi dalam hidup kita. Orang Kristen yang tidak dewasa, dia tidak akan bisa diungsikan di padang belantara. Orang Kristen yang kadar rohaninya cuma sampai di halaman, tidak sampai ke ruang Maha Kudus Tuhan, mereka akan tertinggal dan mengalami antikris. Ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang tertinggal. Yang pertama adalah dipaksa untuk menerima tanda 666, artinya gugur iman kita dan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, kita menolak tanda 66 ini, tetapi kita tidak bisa berjual beli, bahkan mungkin kita akan dibunuh, tetapi kita masuk surga. Bayarannya terlalu mahal ketika kita tertinggal. Jadi kalau sudah ada penanaman 666 di tangan dan di dahi, diberlakukan di seluruh dunia ini, artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah bisa diperkirakan. Karena tidak lebih dari 3,5 tahun. Yang tetap dalam iman, tetaplah dalam iman. Amin. Cuma sebentar. Misalnya kita dibunuh saat antikris, ketika kita tertinggal, tidak lama Tuhan Yesus datang dan kita bangkit dari kematian bersama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen yang tertinggal berkewajiban menolak tanda 66. Dan ini sangat sulit, sangat susah. Bayarannya adalah nyawa. Kalau kita mau tertinggal, maka firman ini untuk mereka, supaya mereka yang tertinggal bisa dikuatkan dengan firman. Yang terakhir, ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666.
diterbangkan dengan 2 sayap pelunasan, ada di satu tempat disembunyikan dari mata si antikris selama 3,5 tahun. Setelah itu baru terjadi pengangkatan. Dan ketika pengangkatan terjadi, maka kita akan menerima upah yang berasal dari Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan pada saat pengangkatan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, setelah itu kita akan langsung masuk terus Wahyu 14 sampai nanti terakhir Wahyu 20. Tuhan memberkati. Kita angkat satu pujian. Biarlah rohmu semakin menyala-nyala dalam kehidupan kami. Dimanapun engkau berada, kami mau ada di sana. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan dan kesulitan, sebab kami tahu ada Engkau bersama dengan kami. Di hati ini Tuhan ada Engkau. Di hati inilah milikmu ya Tuhan. Tidak ada barang dunia ini yang dapat membuat kami tergantung. Tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi ini yang dapat menyingkirkan kasih kami atas Engkau. Sebab di hati ini ada Engkau. Di hati ini ada Engkau. Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa, dan kami selalu mau tunduk pada perkataan. Meteraikan setiap firman dalam roh hati kami yang paling dalam. Biar kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran ini. Mendeteksi roh-roh antikris, nabi-nabi palsu di akhir zaman. Sehingga kami tahu dan berjaga-jaga